Pemirsa, rapid test massal tahap kedua terhadap ratusan warga Banjarsayan Baleran, Desa Werdi Buwana, Mengui, Badung, Bali sempat diwarnai aksi penolakan warga. Namun tim gabungan tetap bersikeras hingga akhirnya 72 warga mau di rapid test, 3 warga hasilnya reaktif. Sekelompok warga Banjarsayan Baleran, Desa Werdi Buwana, Mengui, Badung, Bali ini bersikeras menolak menjalani rapid test tahap kedua yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Akhirnya, tim gabungan gugus tugas COVID-19 Provinsi Bali membongkar barikade yang menghalangi jalan masuk desa. Aparat gabungan ini kemudian mendatangi rumah warga dan meminta penghuninya untuk bersedia menjalani rapid test. Langkah persuasif ini cukup efektif karena sebagian warga akhirnya bersedia diambil sampel darahnya. Saya sama Muspika semua sudah ya secara persuasif lah kita memberikan masukan bagaimana, kenapa, ya kami lah terkait dengan rapid test massal ini. Warga yang sempat menolak menjalani rapid test berdalih, tes massal ini seakan-akan memojokkan warga Banjar setempat dan menuntut seluruh Banjar di Desa Werdi Buwana ikut dites juga. Pertanyaan dia. Berarti Ibu merasa terkucilkan, Bu, karena rapid test ini, Bu? Kenapa nggak semua? Padahal penyakit ini kan terkoleng di Coca-Cola niki. Kenapa nggak di Coca-Cola dulu dicek? Dari 72 orang yang menjalani rapid test, 3 diantaranya reaktif. Sementara dari 1.214 warga yang menjalani 2 kali rapid test massal di Banjarsayan Baleran, 21 orang reaktif. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Hari ini Presiden Joko Widodo mengunjungi stasiun MRT Bundaran HI dan Sumarekon Mall Bekasi. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau kesiapan menuju kenormalan baru. Selasa pagi, Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idham Aziz serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berdatangi stasiun MRT Bundaran HI untuk meninjau kesiapan penerapan new normal atau kenormalan baru. Tahap pertama kenormalan baru secara serentak akan dimulai pada hari ini di 4 provinsi, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Langkah ini diperkuat dengan menunjukkan pasukan TNI Polri ke tengah masyarakat dengan mengamankan 1.800 titik dan memastikan protokol kesehatan dipatuhi. Dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga, dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Yang kita laksanakan diantaranya adalah pendisiplinan protokol kesehatan. Pertama, harus seluruh masyarakat kita awasi supaya tetap memakai masker. Yang kedua, masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman. Dan yang ketiga, kita siapkan tempat mencuci tangan atau alat sanitizer. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tahap pertama bisa berjalan dengan baik. Tahap pertama akan kita atur, contohnya adalah mal yang kapasitasnya 1.000, mungkin akan kita izinkan untuk 500 saja dan kita awasi. Kerjasama antara TNI, Polri dengan pemerintah daerah, termasuk koordinasi dengan gugus tugas. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semua, masyarakat tetap beraktivitas tapi aman dari COVID-19.
Dari stasiun MRT, Presiden kemudian mengunjungi Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Jokowi mengecek supermarket dan toko farmasi yang beroperasi di pusat perbelanjaan tersebut. Summarecon Mall Bekasi akan mulai beroperasi kembali secara bertahap setelah periode kebijakan PSBB. Rencananya mal ini akan dibuka pada Senin 8 Juni mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan prosedur kenormalan baru yang akan berlangsung pada 1 Juni 2020. Fase kenormalan baru ini dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Warga dunia tengah mempersiapkan skenario new normal atau kenormalan baru di masa pandemi COVID-19. Indonesia pun tengah menggodok prosedur kenormalan baru untuk mendampingi aktivitas masyarakatnya sehari-hari. Fase kenormalan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap beraktivitas secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Prinsip utama konsep normal baru adalah dapat menyesuaikan pola hidup masyarakat Indonesia. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai tertemukannya vaksin untuk COVID-19 ini. Beberapa prosedur normal baru telah dilakukan masyarakat sejak pandemi corona tiba di Indonesia, seperti menerapkan protokol kesehatan, menghindari kerumunan, serta bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Selama berada di luar rumah, ada sejumlah protokol dasar yang harus dilakukan warga, seperti memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, hingga tidak berbagi makanan dalam satu wadah. Selain itu, jika berada di dalam angkutan umum, penumpang disarankan menggunakan sarung tangan. Protokol normal baru juga mengatur perilaku warga di tempat kerja. Selain memperhatikan ventilasi ruangan dan menjaga kebersihan, setiap pekerja yang bersin, batuk maupun meludah harus menutup hidung dan mulut, serta membuang tisu dengan membungkusnya dengan plastik terlebih dahulu. Sebelum memasuki rumah, setiap orang harus mensterilkan barang yang dibawa dan dipakainya dengan disinfektan. Sebelum mencuci tangan atau mandi, tidak boleh menyentuh barang apapun, serta meletakkan pakaian yang telah digunakan di wadah tertutup dan segera dicuci. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar masyarakat Indonesia bisa berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona. Rencananya, pemerintah akan memulai fase kenormalan baru pada 1 Juni mendatang. Hal ini untuk memulihkan ekonomi dengan membuka kembali sektor industri dan jasa. Sementara untuk mal, pasar, dan toko diperbolehkan kembali buka pada 8 Juni, diikuti dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada 15 Juni 2020. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.